Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi saya mau nyoba konsep baru kayak gini, kayak ngobrol sharing santai aja. Video kali ini saya mau ngebagiin ada 5 ide konten yang bisa dilakuin sama teman-teman yang niat mau bangun channel atau belum nemu ide channel buat bikin kontennya. Ini khususnya buat teman-teman yang emang konten yang gak mau nampilin wajah kayak gini. Jadi ini ada beberapa ide konten yang bisa dibikin buat konten YouTube, dan itu udah banyak juga yang berhasil bikin konten kayak gini. Ide kontennya itu yang pertama ada ide konten tentang motivasi atau afirmasi. Contohnya ini ada di channel Republik Kreator. Ini saya sering dengerin juga nih, motivasi atau afirmasi yang dikasih videonya sama Republik Kreator. Jadi konsepnya di channel Republik Kreator itu dia pakai gambar atau sama video, itu ngambilnya biasanya dari situs-situs footage yang gratis ya, kayak Pexel atau Pixabay. Itu di download sesuai dengan judul yang mau diupload, tentang motivasi apa, tentang afirmasi apa. Terus videonya itu dikasih narasi sama dia tentang motivasi atau afirmasi yang bakal disampaikan. Misalkan tentang menghadapi kesulitan keuangan, atau buat orang-orang yang lebih terpuruk, atau orang-orang yang baru di PHK kerja gitu. Nah itu buat narasinya dia biasanya bikin narasi sendiri ya, kayaknya kalau Republik Kreator, karena dia udah lama juga channelnya. Kalau teman-teman mau ngegarap ide konten tema motivasi atau afirmasi ini, teman-teman bisa nyari di Google sih narasinya. Misalkan ketikin aja cara menghadapi kesulitan keuangan di Google. Biasanya banyak artikel-artikel yang bisa diambil terus dijadiin narasi. Nah nanti kalau di video di Pexelnya itu kalian sesuaiin aja. Misalkan ada orang lagi bingung, cari videonya orang yang lagi bingung, atau orang yang lagi sulit uang, misalkan orang yang lagi ngecek dompetnya. Ya pokoknya kayak gitu, teman-teman punya gambaran. Terus abis itu dikasih background sesuai sama suasana videonya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Tapi kalau teman-teman susah juga nyari di Google artikel tentang motivasi atau afirmasinya, teman-teman bisa juga pakai ChatGPT ya. Teman-teman masuk aja pakai Google Chrome, cari di kolom pencarian itu ChatGPT. Nanti ada di paling atas biasanya dia. Nah, tinggal di situ teman-teman ketikin aja. Misalkan teman-teman ketikin motivasi tentang kesulitan keuangan atau motivasi saat terpuruk kayak gitu. Nanti biasanya ChatGPT ngasih beberapa narasi itu di situ. Tinggal teman-teman perintahkan lagi aja ChatGPT buat bikin narasi yang kayak gimana yang teman-teman pengenin. Oke, lanjut ke ide yang kedua. Kalau ide yang kedua ini lebih simpel sih konsepnya. Jadi dia contoh channelnya itu ada di Walking Around ya. Di subscribernya udah banyak juga. Konsep videonya cuman kita bawa handphone terus jalan-jalan gitu, nunjukin jalan di sekitar. Gak usah jauh-jauh dulu, dari deket rumah dulu aja bisa. Misalkan di jalan belakang rumah atau jalan depan rumah, teman-teman jalan aja bawa handphone kayak gini sambil ngerekam, dan gak usah ngomong juga, gak usah diisi narasi, cuman jalan ngasih tahu suasana ke penonton. Begini kondisi di jalanan di depan rumah teman-teman misalkan. Asal videonya tuh gak goyang-goyang ya, stabil gitu, stabil. Handphone sekarang mah udah stabil kan, udah canggih lah. Jadi gak usah pakai kamera mahal-mahal, bisa pakai handphone yang udah dipunya aja, yang penting mah gak goyang, jalannya pelan-pelan kayak gitu. Itu subscribernya lumayan banyak juga, terus yang nonton juga banyak, lumayan tuh. Itu simpel sih idenya, bisa dibikin, gak usah banyak mikir, gak usah banyak konsep, tinggal jalan depan rumah, videoin jalan, bikin video sekitar 10 menit lah, itu udah cukup, lumayan juga banyak viewernya. Oke. Terus di konten Walking Around juga gak usah nampilin muka, gak usah nampilin wajah, jadi cuman ngerekam jalan aja kayak gini, ngerekam jalan. Terus kita gak usah sambil ngomong juga, gak usah diisi narasi, rekam suara audio asli di jalan aja, suasananya kayak gimana kayak gitu. Ini menurut teman-teman gimana nih konsep video kayak gini, enak gak sih sebenarnya? Ini sebenarnya kalau saya sih lambat kayak ngomong kayak gini, tapi emang lebih santai sih, sharing-sharing aja kayak gini. Ntar coba pendapatnya tulis di komentar ya, kayak gimana sih kalau konsep videonya kayak gini. Jadi nggak banyak editing, pace-nya juga pelan kayak gitu, kayak gini nih, cuman kayak ngobrol aja, sharing kayak gini sama YouTuber pemula. Paling editingnya pas nanti saya ada salah ngomong sedikit atau yang terlalu lambat, ntar bakal saya potong sedikit yang ada jeda-jeda. Oke, sekarang kita lanjut ke ide yang ketiga. Ide konten YouTube yang nggak pakai nampilin muka kayak gini, nggak usah ngomong kayak gini.
Itu ada ide konten kerajinan dari kardus bekas atau apalah, kerajinan tangan intinya. Jadi teman-teman cuman perlu videoin proses ngebikin kerajinannya itu, terus videonya itu diambil dari arah atas ya, arah videonya dari arah atas. Jadi kameranya nih pakai tripod kayak gini nih, disimpan di arah atas kayak gini. Nah, dibalikin kayak gini, nanti handphonenya dipasang di sini nih. Jadi videoin stepsnya, paling dikasih tulisan nanti ukuran kardusnya berapa, dikasih tulisan aja. Nanti kan di aplikasi editing ada tuh, pakai CapCut aja ngeditnya, capcut, kasih tulisan berapa senti, terus bagian apa. Bisa sambil ngomong atau bisa pakai tulisan doang, itu terserah sih, nanti tinggal dikasih musik aja belakangnya. Yang penting mah langkah-langkah buat bikin kerajinan tangannya tuh jelas ya, jadi jangan loncat-loncat. Nanti di editingnya juga biar nggak bosen bisa dipotong tuh bagian, misalkan ngelem kan lama tuh ya, tinggal dipotong, tahu-tahu udah jadi, udah kelem kayak gitu. Oke, nanti saya kasih channel contohnya ya, kayak gini nih. Bentar ya, kayak gini contohnya. Itu udah ketiga ya, sekarang yang keempat nih, contoh channel ide konten YouTube yang nggak usah nampilin wajah. Itu ada ide konten masak. Udah banyak lah ya channel-channel masak mah, tapi itu juga bisa dibikin tanpa wajah, maksudnya nggak usah nampilin wajah kayak gini, tinggal di shoot aja tuh proses masaknya kayak gimana, bumbunya apa aja, terus cara bikin masakannya kayak gimana. Jadi hampir sama kayak kerajinan tangan tadi. Posisi videonya tuh dipasang di tripod begini nih, di atas ini, jadi masakannya di bawah nanti. Itu juga banyak itu yang nontonnya, peminatnya. Cuman teman-teman kalau mau bikin konten tentang masak itu usahain cari ide yang unik ya. Misalkan masaknya tuh di sawah kayak gitu, kalau teman-teman deket pesawahan atau di alam, di kebun kayak gitu. Jadi ada suatu ciri khas lah dari ide konten yang mau dibikin. Soalnya kalau ide konten masak yang di dapur kayak umumnya biasa itu udah banyak banget teman-teman. Tapi selain dari tempat juga teman-teman bisa sih ngasih keunikan dari yang lain. Misalkan dari cara ngomong, misalkan sambil ngebanyol gitu, sambil ngelucu lah, supaya penonton juga punya ciri khas gitu kalau pas nonton di channel teman-teman ya. Ini saya sebenarnya ngomong depan kamera gini langsung nih lagi belajar juga sih, jadi masih rada kaku-kaku, lagi rada kurang ekspresif gitu. Tapi saya cobain dulu ini konsep kayak gini, apa emang banyak orang yang seneng dengan konsep kayak gini, sharing-sharing santai. Jadi editingnya nggak terlalu full ya, nggak banyak kayak video-video yang kemarin yang udah saya bikin. Kalau buat mic ini saya pakai mic wireless ya. Ini kalau beli sekitar harga Pego lah di Shopee kemarin, Pego atau berapa, tapi lumayan ngebantu sih ini daripada pakai mic yang kabel. Yang kabel mah lumayan ribet ya, kadang-kadang suka nggak bisa terlalu jauh. Kalau ini bisa sekitar 5 meter masih nyampe, dia masih nyampe ininya, audionya. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten outdoor gitu, bikin konten outdoor terus jauh dari kamera HP, ini masih bisa dipakai nih kalau mic wireless kayak gini. Jadi daripada nanggung beli mic clip on yang pakai kabel, mendingan pakai yang wireless, mic wireless kayak gini nih. Ini saya tunjukin di video ya, ini kayak gini. Buat lampunya juga ada 3 mode ya teman-teman. Kalau yang biru itu noise-nya gede banget, ini saya pakai yang merah biar noise-nya nggak terlalu kerasa. Tapi emang suaranya jadi rada mendem, tapi noise-nya enakan lah, nggak terlalu berisik. Kalau pakai yang biru itu noise-nya kencang banget. Itu cocok buat yang mau bikin konten jalan-jalan tadi tuh, walking around tuh cocok. Jadi suasana di sekitarnya suaranya kerekam juga kayak gitu. Terus kalau yang lampu ketiga itu ada tuh merah biru, itu kayak echo gitu. Nih saya cobain ya pakai lampu yang merah biru nih. Nih kalau merah biru suaranya kayak gini. Tes 1 2 3 percobaan pakai LED merah biru pakai mic wireless. Ada gemaknya ya. Ya kurang enak lah. Ini kayak orang pengajian kalau wireless ada echo-nya begini. Saya balikin ke yang merah lagi ya. Saya coba tes pakai yang warna biru, lampu biru nih, begini suaranya, noise-nya lumayan kedengeran. Ini nggak bakal saya kurangin ya noise-nya supaya kedengeran kayak gimana nih noise-nya. Sekarang saya balikin lagi ke yang merah.
Oke, balik lagi ke ide konten YouTube yang gak harus nampilin wajah. Itu yang kelima, ada ide konten YouTube mirip walking around, tapi dia kontennya khusus ke jajanan street food. Jadi misalkan di depan rumah temen-temen itu ada tukang dagang. Nah, teman-teman tuh shoot aja tuh tukang dagangnya. Misalkan dia dagang es doger gitu, di shoot aja tuh dia cara nyajiinnya gimana, terus teman-teman terangin harganya berapa. Ini konsepnya enak juga sih, nggak usah banyak editing. Jadi teman-teman tinggal datang beli jajanan, terus minta izin ke tukang dagangnya, bang videoin ya buat konten YouTube kayak gitu. Kalau ngizinin ya kalian shoot cara prosesnya aja, gak usah muka abang-abangnya. Kalau dia tukang cilok misalkan ngasih sausnya kayak gimana, terus masukin cilok ke dalam plastiknya kayak gimana, ya kayak gitu. Teman-teman ngerti lah intinya. Jadi di videoin gimana proses pembuatan street food. Misalkan tukang martabak, cara dia bikin martabaknya kayak gimana, motong-motongnya, ngasih kacangnya, ya segala macamnya lah. Kalau teman-teman mau lihat contohnya, itu ada di channel Street Food Village kalau nggak salah nama channelnya. Nanti teman-teman cek aja konsepnya kayak gimana, bisa diambil inspirasi dari sana. Oke, itu 5 ide konten yang nggak usah nampilin wajah, tapi teman-teman tinggal dipikir-pikir aja kira-kira yang bisa dikerjain yang mana. Jangan maksain, misalkan karena ini banyak view-nya, terus teman-teman nyoba usahain bikin, tapi teman-teman nggak minat, nggak nyaman ngerjainnya, ya percuma juga, semangat di awal doang. Jadi mendingan teman-teman nyari ide konten yang emang cocok, bisa dikerjain, nyaman ngerjainnya, supaya bisa konsisten gitu. Soalnya percuma kalau udah milih ide konten tapi teman-teman gak nyaman ngerjainnya, ya paling 1-2 video, 5 video lah paling banyak, habis itu udah kagak diupload lagi, percuma, kagak konsisten. Kalau milih tema channel mah yang disukain aja lah, yang sesuai hobi kayak gitu. Ini mah kan cuman ngasih ide doang, nanti tinggal teman-teman pilih aja yang mana yang lebih enak gitu dikerjainnya. Oke, demikian sharing santai kali ini. Ini baru nyobain nih saya ngomong depan kamera, sharing santai kayak gini. Nggak tahu udah responnya kayak gimana. Kalau teman-teman suka, kasih like, subscribe channelnya, terus kasih komen pendapatnya kayak gimana dengan konsep video santai kayak gini. Apa lebih suka yang editing yang cepet kayak gitu, kayak video-video yang awal? Ya emang subscribernya juga baru 8 orang, masih awal banget lah, baru seminggu nih channel, 2 minggu lah, 2 minggu baru dikit videonya gitu. Oke, demikian informasi kaku. Oke, demikian sharing tentang 5 ide konten tanpa wajah yang bisa teman-teman pilih. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman-teman masih butuh ide tambahan yang berdasarkan CPM nih, ada videonya yang ini nih. Oke, diklik aja nih yang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.